Pertanyaan saya jelas. Yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang itu siapa? Jawab. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Orang Athena juga percaya bahwa dewa-dewa mereka adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Makanya mana dewa-dewa menciptakan langit dan bumi? Botol kau cuma. Makanya di situ Paulus menyatakan, maka Paulus mengajarkan bahwasanya dialah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus, bukan dewa. Goblok itu, kau cuma, tolol kau. Itu imannya. Itu imannya orang. Kalau kau debat jangan satu arah. Mereka menyembah kepada dewa mereka. Orang-orang Athena itu penyembah dewa. Saya buka sekali lagi. Saya buka. Tanya dulu begini, supaya kita mengerucutkan dialog ini. Dengar saya bang. Dengar. Supaya tidak. Dengarkan saya, boleh ya. Sekarang sebelum Paulus datang ke Athena, orang-orang Athena menyembah siapa? Menyembah dewa atau menyembah Tuhannya Yahudi? Jawab. Menyembah dewa. Orang itu kan menyembah dewa. Oke, di mute teman-teman. Dia sudah akui bahwa orang-orang Athena itu penyembah dewa. Paulus datang mengatakan apa? Apa yang kau sembah? Diam dulu bang. Sekarang pakai kitab, diam dulu. Ini saya buka dalil, Diam dulu. Nanti saya framing Al-Quranmu. Diam dulu, please. Enggak peduli. Anda mau framing Al-Quran, Anda enggak tahu Quran. Sekarang masalahnya adalah Anda sudah mengakui bahwa orang-orang Athena sebelum Paulus datang itu penyembah dewa. Nah, Paulus ketika datang menjelaskan apa yang kamu tidak kenal, yang kau sembah selama ini, itulah yang kuperkenalkan, inilah yang kuberitakan kepadamu. Siapa itu? Yesus. Berarti selama ini mereka itu memang menyembah dewa yang mereka tidak kenal, tapi Paulus datang memperkenalkan nama dewa itu Yesus. Maka mereka menyembah dewa mereka dalam nama Yesus, bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Bukan Tuhannya Yahudi yang mereka sembah, tapi Tuhannya nenek moyang mereka yang mereka sembah dalam nama Yesus. Anda harus akui itu. Oke? Sedangkan kalau Anda berbicara tentang Islam, tolong tunjukkan dong. Itu nama kitabnya apa biar ku beli. Itu kan modul, itu kan makalah yang kau bikin. Makalah yang kau bikin sendiri. Ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan Kisah Para Rasul 17, orang-orang Kristen itu menyembah dewa Athena. Habis ini saya buktikan dengan data yang lebih akurat terkait dengan Filipi 2. Silakan. Oke, gantian. Besare saya host. Kenapa kalian itu kejang-kejang? Saya loh satu oten kok kejang-kejang semua kalian Islam itu. Besarin dong. Nanti nama kitabnya disebutkan ya bang. Iya, saya kasih tahu kitabnya bang. Iya, dengarin. Nah, ini Quran surah 106 namanya Quraisy 3. Oke. Ini ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Perhatikan. Baginda tidak pernah menyembah Allah SWT. Allah SWT adalah karangan Muhammad. Dia menyembah Tuhannya siapa? Tuhannya Ka'bah. Siapa Ka'bah? Ka'bah itu sesembahan pagan. An-Naml 91. Aku Muhammad. Perhatikan. Dia menyebut nama aku Muhammad. Hanya berarti tidak ada yang lain yang disembah. Diperintahkan menyembah siapa? Tuhan, bukan SWT. Tuhan negeri siapa? Mekah. Siapa itu Tuhan negeri Mekah nih? Allah SWT yang kalian sembah, yang kalian katakan adalah Dewa Hukum. Dibikin sendiri, dibaca sendiri, diedit sendiri. Kami bukan umat gereja, kami bukan umatnya Paulus bang. Kami bukan umatnya Paulus. Anda bikin edit-edit sendiri kayak gitu.
memalukan. Ini Bibelmu sendiri yang mengatakan, yang tadi itu kau buatan tanganmu sendiri, Tuyul. Sedangkan yang kami baca jelas, apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal itu apa? Kau jawab sendiri, dewa. Itulah yang kuperkenalkan sekarang, bernama Yesus. Memang kalau saudara mau berbicara mengenai data Bible, Anda ingin bantah di situ, pasti kamu itu akan ambayen Anda itu nantinya. Untuk mengalahkan umat Islam di dalam berdebat, memang kalian wajib punya buku-buku editan kayak seperti itu. Karena kalau tidak, nggak bisa kalian itu. Mau menunjukkan kesalahan dalam Al-Quran itu nggak bisa. Kalian harus bikin editan-editan. Kalian bikin sendiri, kalian tunjukkan sendiri, kalian baca sendiri. Di hadapan umat Islam lagi. Memalukan. Sementara kamu menunjukkan kitabmu sendiri kan? Apa yang kamu sembah, apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal, yaitu agnostos theos, dewa yang kamu tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan kepadamu. Apakah orang-orang Athena sebelum Paulus datang menyembah Tuhannya Yahudi? Tidak. Siapa yang Athena sembah? Dewa-dewa. Nah, mereka menyembah dan tidak mengenal dewa tersebut? Yes. Itulah yang Paulus ajarkan dengan nama Yesus. Itu fakta. Baca Wahyu 12 nomor 9. Iblis alias setan diutus Tuhan turun kemana? Ke wilayah Athena, Aikomene. Jadi iblis yang datang, yang diperkenalkan itu dalam nama Yesus. Lihat Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus sang bintang timur. Bintang timur itu iblis. Jadi Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka iblis yang dalam nama Mesias ini menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus yang adalah penyesat ini? Kristen. Itu fakta, itu real. Makanya antara Yahudi dan Kristen itu dua agama yang berbeda. Satu pengikut Tuhan, satu pengikut hantu. Itu fakta. Silakan. Sama kuat, Meno suaranya mendem itu, suaranya mendem. Oh ya, apa yang disampaikan oleh debaters itu kan berdasar Quran semua kan. Akulah pemilik rumah Ka'bah, tentang Tuhan negeri Mekah kan. Lalu dia mengambil kesimpulan berarti Allah adalah dewa Hubal. Itu juga bisa jadi karena kesimpulan akan sampai ke situ kan. Ini juga aja Bang. Justru adanya perintah kepada Nabi Muhammad, hendak aku menyembah pemilik negeri ini. Kenapa? Asbabul nuzulnya ayat itu dibaca dong. Orang-orang Arab jahiliyah Quraisy, mereka menyembah dewa-dewa. Satu kabilah satu dewa, satu kabilah beda dewa. Masing-masing mereka menjagokan dewa-dewa mereka, sehingga dewa-dewa mereka ini mereka patungkan. Maka setelah mereka patungkan, mereka simpan di Ka'bah. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad datang menghancurkan itu semua dan mengatakan, aku datang diseru hanya menyembah kepada Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini siapa? Tuhan negeri Indonesia siapa? Tuhan negeri Malaysia siapa? Tuhan negeri Amerika siapa? Rabbus samawati wal ard. Itulah yang kami sembah. Gitu saudaraku, asbabun nuzul ayat itu harus jelas dulu. Kalau yang Hubal itu yang meminta darah manusia sebagai pendamai, itulah yang kemudian orang Yahudi sebut dengan dewa Molok. Itu dewa Molok atau Yahweh di Mesir. Ketika di tengah-tengah Bani Israel disebut Molok. Ketika di tengah bangsa Ismail, keturunan Ismail, itulah Hubal. Nah, yang kalian sembah hari ini siapa? Yesus. Siapa Yesus ini? Dewa Athena. Yang orang-orang Athena sembah, tapi mereka tidak kenal. Nah, Paulus datang memperkenalkan, dewa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal itu adalah Yesus, pencipta langit dan bumi. Maka orang Athena meninggalkan kemudian penyembahan lama menuju kepada penyembahan yang baru, tetapi oknum sama, cuman nama beda. Yang tadinya mereka menyembah
Atis, menyembah kemudian Hermes, Zeus, Hercules. Begitu Paulus datang, sembahan-sembahan kepada Hercules, Zeus ini mereka rubah menjadi Yesus. Makanya kalian ibadah Minggu, ngerti nggak? Minggu itu dalam bahasa Yunani. Minggu dalam bahasa Yunani itu Kyriaki. Apa arti Kyriaki? Hari dewa matahari. Makanya kalian menyembah di hari Minggu, kenapa? Karena menyembah dewa matahari. Itulah yang kalian peringati setiap tanggal 25 Desember. Bukan kelahiran Yesus, tapi kelahiran dewa matahari. Jadi saudara harus yakini, kenapa orang-orang Roma begitu getol, begitu kenceng menerima pengajaran Paulus? Karena mereka sadar kalau mereka sembah selama ini nenek moyang mereka tetap aja yang kita sembah, tapi namanya saja yang berubah. Dan itu sinkron dengan pengakuan Yesus di tanah Israel. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias, saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu jelas itu. Lalu Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan sampai ke Roma, menyeberangi lautan sampai ke Athena. Untuk apa? Untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Mereka bertobat dari menyembah dewa-dewa, lalu setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka. Kenapa? Karena kau juga perintahkan menyembah kepada Yesus sama doang, dan mereka akibatnya 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itulah agama yang disesatkan kemudian oleh Paulus, namanya Kristen. Makanya Paulus itu memenuhi takaran nubuatan Yesus tentang sang pembinasa keji, takaran nubuatan tentang antikristus. Jadi antikristus itu adalah Paulus dan pengikutnya disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus yang adalah Paulus. Jadi Kristus yang diikuti oleh saudara kita ini seperti Pastor Suat ini, Kristus yang diikutinya itu adalah Kristus Paulus, karena Paulus itu mengaku kalau dirinya adalah Kristus. Silakan teman-teman. Jangan emosi tapi ya, jangan emosi, santai, Santai relax. bang, aku orangnya paling santai loh. Tanya Pak Hos, Bang Juma. Iya, Jadi ya iya. di situ kan Allah yang berkata ya, kalau Al-Quran adalah apa kata-kata Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi Allah berkata bahwa Tuhan negeri ini. Jadi pada kesempatan itu Allah nggak tahu ada negeri Indonesia, nggak ada tahu bahwa ada Korea Utara yang ateis, nggak ada agama di Korea Utara, sehingga dia menyatakan Tuhan negeri ini. Dia mungkin Allahnya hanya tahu sebatas Mekah ya. Sama Jadi, berarti sabarlah Bang Juma, sabarlah. Enggak, Apa sabar di Bang dulu. Juma? Berarti sama. Anda kalau berdiskusi tanpa ilmu, untuk apa saya dengarkan? Berarti sama ketika dikatakan Eloah Abraham, ilah Abraham. Berarti ilah hanya untuk Abraham berarti. Ya kan ya? Dikatakan Allah Israel, berarti Allah cuma Israel, untuk Israel saja. Iya, Ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kan. Oh, berarti itu cuma Tuhan untuk mereka saja gitu maksudnya. Iya. Oh, kodo kamasihan. Berarti Allah yang Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, karena pada zamannya pada yang mempercayai Tuhan itu, mempercayai tiba-tiba Tuhan yang berubah benar itu menjadi hanya mulai dari Allah untuk Abraham seluruh kan. alam gitu. Iya, dia pencipta alam semesta kan. Oh, bisa begitu. Padahal disebutkan di situ Allah Israel. Kenapa bisa jadi Allah pencipta? Iya, Allah Israel kan. Allah Kenapa Israel, bisa menjadi Allah pencipta, Bang? Hah? Allah Israel karena hanya Israel yang menjadi umat pilihan kan. Masalah generasi. Iya. Berarti Kristen tidak dipilih dong. Hah? Enggak. Kristen tidak dipilih dong. Hah? Ketika Yesus datang ke dunia, firman yang menjadi manusia, Tuhan menyatakan bahwa segala bumi dan alam semesta adalah ciptaannya. Dia memberkati Di mana segala Yesus bangsa-bangsa di situ. mengatakan itu? Di mana Yesus yang adalah dewanya orang Romawi Athena itu di mana? Di mana dia mengatakan? Iya, dia menyatakan baptislah di mana? seluruh bangsa, baptislah seluruh bangsa itu- menjadi muridku, begitu kan? Itu bukan dewanya orang Roma yang itu. Kalau itu iblis yang keluar dari kubur sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Iya, Bang. Kata Yesus yang keluar dari kubur itu iblis.
Tapi Itu Allah mah. juga janjikan kebangkitan kan. Allah janjikan orang keluar dari kubur kan. Tapi nggak bisa nanti dibuktikan dengan pada Allah. hari kiamat, pada Ada hari kiamat, ayatnya loh. pada hari Oh, kiamat semua orang akan pada hari dibangkitkan. kiamat. Iya. Saat ini nggak bisa, bisa dibuat oleh Allah ya. Nabi Nanti tunggu. Isa membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Tuh, Al-Quran menerangkan itu, Abang. Dengan izin Poin- Allah. poin Isa nggak kenal kita- Allah loh. Poin apa? Gimana? Isa nggak kenal. Atas izin aku bang. Kalau cuma klaim bisa lah. Kalau Allah klaim Ya, Nabi Isa pencipta membangkitkan langit orang dan mati. bumi itu memang aku harus- pun bisa klaim. Aku Eno pun bisa klaim bahwa Nabi Isa silakan. membangkitkan orang mati karena kehendakku kan. Aku bisa klaim kayak gitu bang. Ya silakan, tapi kan faktanya kamu manusia. Faktanya kamu manusia. Bagaimana ceritanya? Mau sampai robek mulutmu mengklaim, faktanya kamu manusia penyembah makhluk Quran. Aku pakai nama lain. Aku pakai nama lain. Ilah aja ilah. Ilah. Ya memang ilah, Nabi Isa- ilah yang kemudian Yesus sembah itulah Allah. Kan Isa menyembah, Yesus menyembah. Yesus itu bukan Tuhan, dia menyembah, dia itu hamba. Hanya kalian yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Iya, Yesus Tuhan, hamba. Betul bang. Yesus hamba. Tuhan yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Tuhan yang kamu sembah atas nama Yesus itu dewanya orang Athena. Itu fakta. Betul bang Yesus- Jumba. Yesus itu Yesus- hamba itu betul. Karena setiap hari aku berdoa minta-minta sama dia terus dikabulkan sama dia. Hamba Ya, kayak itu pembantuku. klaim kan? Itu klaim. Kayak pembantuku bang Juma. Aku minta-minta sama dia Itu klaim. Bang Itu Juma kan klaim punya aja. pembantu di rumah kan. Ambilin aku air. Kayak Tuhan. Itu klaim. Tuhan kasih aku Host duit. yang gitu begini kan. nggak usah diajak diskusi dengan saya, please. Hostnya diturunkan aja. Nggak ada ilmu dia, cuman congor yang dipertahankan. Kalau masih ada Saya yang boleh tanggapi. ya silakan. Saya tanggapi sedikit. Nah, jadi gini. Jadi saudara Juma ini sebenarnya gini, ada miss terhadap pemahaman ontologis dan epistemologi. Bahasa gereja Jadi, pakai nipu biar sok pintar, seakan-akan pintar. oke, Oh, saya kamu jelaskan. kamu dengarkan dulu, saudaraku. Apa yang kamu sembah, yang kamu tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan. Pertanyaan saya, yang disembah oleh orang-orang Athena itu siapa sebelum Paulus datang? Yang mereka tidak kenal. Oke. Nah, itu pendekatan ontologis. Oke. Pendekatan ontologis itu paham enggak pendekatan ontologis? Nggak usah Jadi pakai ontologis. jurus. Lah, Tidak usah. dasar gini. Tidak usah kau Dalam pakai ilmu jurus-jurus dialektika, yang seperti bukan jurus. itu. Nah, itu kamu Saudara Zuma adalah- ini dengar, melakukan kesalahan kategorial. Itu Ah, kategorial. senjata Kenapa? pastor atau pendeta kalau ditanya jemaat. Ingat, Bukan kamu tidak senjata, sedang itu ilmu. kamu Kami sedang datang tidak dengan berhadapan ilmu, dengan bukan datang jemaatmu. nomor. Pertanyaan saya jelas. Kejam. Apa yang kamu Kejam. sembah? Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal selama ini? Pertanyaan saya, yang disembah oleh orang Athena sebelum Paulus datang itu siapa? Jawab. Ontologis. Itu ya pendekatan ontologis. Apa yang disembah orang Athena sebelum Paulus Nah, datang sekarang yang mereka begini. tidak kenal? Sekarang. Baik. Inilah pendeta. Sekarang saya tanya, apa perbedaan bertanya. ontologis dan Inilah pendeta. Saya bukan jemaatmu yang harus berbicara kategori tentang error? ontologis. Enggak, kamu tentang kategori filsafat. error gini. Kamu tidak Saya bertanya langsung, nggak bukan usah uji filsafat, tidak. keilmuan Ini saya. pendekatan dialektika. Ontologis itu Jadi berbicara kalau- mengenai kalau kamu cabang datang dengan filsafat, bukan pemikiran- dialek. Hei, kau belajar dari mana? Ketika kita berbicara mengenai ontologis itu bukan dialek. Itu kita berbicara sedang hakikat keberadaan berdasarkan dengan ilmu filsafat. Iya, itu dialektika. Kau belajar di mana? Ketika saudara ingin memahami Sudahlah, jangan sesuatu. jangan sok Nah, sekarang hebat. gini, Ini bukan makanya kamu cuma- melakukan kesalahan secara kategorial. Saya hanya Secara bertanya, kategorial kamu melakukan sederhana, kesalahan. saudaraku pendeta Karena gini, suat- penekanan Rasul Paulus dalam teks itu secara ontologis bahwa Allah yang menciptakan semua manusia itu sama. Kamu datang dengan pendekatan epistemologi. Ya, epistemologi. Apa Iya. yang kamu sembah selama Epistemologi ini ya yang jelas kamu setiap. abang, Oke.
Ketika Paulus berkata itu bukan apa berkata yang kepada kamu sembah, apa yang agama kamu tertentu. sembah? Dia tidak berkata kepada agama tertentu, tetapi dia berkata Memang kepada pindah, memang teruji, manusia yang berada di Yunani. teruji, Nah, manusia yang berada di Yunani. teruji, Semua memang. manusia Teruji. itu punya Tuhan yang sama. Teruji. Semua manusia punya Tuhan yang sama karena Tuhan yang sama itu Teruji. yang menciptakan alam semesta. Kalau Tuhan semuanya Tuhan orang itu Dalam sama, konteks ngapain itu Paulus Rasul Paulus mengajarkan tidak lagi? bicara terhadap keyakinan tertentu. Padahal Paulus datanya, tidak berkata datanya Allah yang jelas. disembah oleh Aku melihat keyakinan kamu Stoa. begitu Kamu beribadah di situ kepada siapa? dewa-dewa. Nah, kamu di situ siapa? Orang Athena. Iya, bukan agama Pertanyaan tertentu. pertanyaan saya kepada saudara. Orang-orang Athena sebelum Paulus datang mengajarkan, memperkenalkan Yesus, mereka menyembah Tuhannya Yahudi atau dewa nenek moyang mereka. Oh, mayoritas. Itu plural. Kalau orang Athena itu plural. Ada yang menyembah Mulai. Enggak, seperti Timotius. Timotius itu orang Yunani. Mulai. Ibunya seorang Yahudi. Saya ulang pertanyaannya. Sebelum Paulus Kalau datang, orang seperti gini, orang Athena menyembah Tuhannya Yahudi, Tuhannya Musa, atau Tuhannya nenek moyang mereka atau dewa-dewa mereka? ini makanya itu plural seperti kamu tanya. Orang Indonesia ini menyembah siapa? Plural, di Indonesia ada 5 agama. Makanya konteks ontologis kamu tidak masuk. Kamu melakukan kategori error. Nah, kategori error itu kan orang Athena merujuk kepada bangsa. Di dalam orang-orang bangsa itu Athena ada pada banyak saat keyakinan. itu sebelum Makanya Rasul Paulus datang dengan pendekatan ontologis, sedangkan Sebelum mendefinisikan dengan Paulus pendekatan datang, epistemologi. Jadi masalah. sebelum kamu Paulus datang, Paulus itu orang-orang Athena itu menyembah dewa-dewa, betul? Betul? Banyak keyakinan pada waktu itu. Mayoritas. Mulai ngaco, mulai kaku mulutnya. Mayoritas. Kamu selalu Nah, menghalang-halangi saya jelaskan orang kamu untuk secara menuju historis kepada karena gini. kebenaran. Justru ini Saya historis. tunjukkan ke kamu Orang gini. Athena Kalau itu Paulus- menyembah Ya, kalau Tuhannya historisnya gini. Yahudi kah? Menyembah Tuhannya Yahudi kah? Atau menyembah dewa-dewa Ketika bicara dari nenek tentang moyang orang mereka? Athena itu sama seperti gini. Hai orang-orang Indonesia. Oke, di Indonesia ada 5 mulai agama. ngaco. Sebelum Harus kamu dengar. punya perbandingan. Sekarang saya tanya sama saudara, Hai apakah orang orang-orang Athena Indonesia. apakah orang Athena menyembah Elohim? Oh, ada. Siapa namanya? Salah Orang satunya Athena Timotius. menyembah. Itu Keluarga setelah Timotius. Paulus, itu anak angkatnya Paulus. Saya tidak tanya itu. Sebelum Iya, kemudian Saya Timotius tidak jadi tanya. Kristen. Saya tidak tanya anak angkat Paulus. Yang Iya. saya tanya, Ini gimana? orang Athena Bahkan sebelum Alkitab, Paulus. Alkitab Perjanjian Lama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Lihatlah Jauh teman-teman. sebelum. Lihatlah teman-teman. Saya kan Seorang makanya saya bilang gini. pendeta. Kamu gini saudara gini. Kamu harus memahami Seorang pendeta. apa itu ontologis, apa itu Alah, epistemologi. Kamu itu datang lagi. dengan memaksakan konsep epistemologi. Padahal Rasul Paulus sedang berbicara dengan pendekatan ontologi. Parah. Makanya dia tidak Terlepas bicara pada daripada agama itu, tertentu. terlepas daripada itu semua, saya bertanya dengan dasar pijakan pengetahuan kamu. Apakah orang Athena menyembah Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya itu plural. Athena yang mana? Iya, seperti itu Di pertanyaan kitab- gini. Orang di Indonesia, kitabmu sekarang sendiri. saya tanya kamu. Nah, Di sekarang saya tanya, kitabmu sendiri. apakah orang Indonesia, sebentar, apakah orang Indonesia menyembah Yesus? Kan tidak, tidak semua kalau orang Indonesia. Kamu itu mau Nah, sekarang gini. sopaten. Bukan so cantik, tidak. Saya hanya meluruskan cara berpikirmu yang agak keliru. Apa yang kamu Nah, kamu luruskan? melakukan kategori error. Apa yang kamu Makanya saya luruskan? Pengajaran Sekarang saya- dengar. Pengajaran para nabi yang dikhususkan kepada bangsa pilihan itu nggak diberikan kepada bangsa lain. Orang Athena itu menyembah dewa-dewa mereka. Makanya Paulus Salah. sendiri mengatakan, Salah. Paulus pergi Orang berdiri di Israel. atas Areopagos dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat
beribadah kepada dewa-dewa, itu masih kurang. Kurang data itu. Kurang. Hah? Iya. Tapi kemudian kurang Paulus data itu. menjabarkan bahwa apa yang mereka yakini ketika mereka menyembah dewa-dewa itu dengan konsep mereka, itu mereka melakukan penyembahan yang salah. Jadi mereka Di mana harus Paulus mengikuti mengatakan penyembahan apa yang salah? diajarkan Paulus. Di mana Paulus mengatakan itu penyembahan salah? Di mana? Tarik Baca di dalam Kisah Rasul pasal 17. Kemudian banyak orang menjadi percaya kepada Paulus, pindah keyakinan. Tadinya mereka yakin terhadap sesuatu yang pindah salah. keyakinan apanya? Mereka pindah pindah keyakinan. menyembah, Makanya kamu penyembahan nggak mereka paham itu pindah epistemologi dan nama. ontologis. Jadi kamu agak Mulai ngawur ngaco, iya. gitu. Susah Mulai saya. ngaco. Nggak Mulai suka ngaco. kau. Kalau Mulai sama kan ngaco. Paulus tidak perlu. Nah, kalau sama Iya. sistem ibadahnya sama, Paulus tidak perlu Ya, memang menyuarakan sama. supaya mereka Sama berpindah cara dari keyakinan ibadahnya. mereka. Cara berpindah dari ibadahnya keyakinan orang mereka, Athena mengikuti dengan orang apa Kristen yang disampaikan sama. oleh Rasul Sama. Paulus. Jadi keyakinan Mereka- Rasul Paulus. Cara ibadah Logikamu mereka tidak jalan, sama. Bung Zuma, logikamu tidak jalan, Bung. Kamu yang logikanya nggak Kalau sehat. gini, kalau logikanya jalan, kalau logika kamu jalan, Bung Zuma, Saudara Zuma, kamu harusnya lihat kalau itu sama, kenapa Rasul Paulus harus menyuarakan supaya mereka pindah keyakinan, Mana ada pindah keyakinan? Lah, mereka kan di situ banyak keyakinan. Keyakinan saudara, terhadap dewa-dewa. Saudara, Keyakinan kalau terhadap konsep filsafat. nggak Di mau situ mendengar ada dia. filsafat Stoa. Ada sendiri aja filsafat. Pindah keyakinan. Jadi kalau logika di dalam berlogika bisa jalan, itu kan bisa nanggap. Kalau sama, kenapa Rasul Paulus harus menyuarakan supaya ada mereka yang bisa berbalik? kutipu di sini, ini bukan gereja, aku bilang. Enggak nipu, cuma meluruskan cara Percuma kau nipu. berpikir yang salah. Kalau saudara mengatakan bahwa mereka orang-orang Athena tidak berpindah atau berpindah, endingnya ketika menjadi pengikut Paulus tidak menjadi Yudaism. Titik. Mereka berpindah dari dewa-dewa mereka yang mereka sembah. Oh, dan tidak mereka semua, kenal. tidak dewa-dewa. Sabar dulu. Kamu lihat ayat yang Sabar ke-18 itu. Sabar Dalam dulu. ayat 18 itu ada Sabar dulu. Epikorus, ada Stoa. Sabar dulu. Nah, saya kasih Sabar kasih dulu. pandangan ke kamu bahwa Sabar dulu. ketika Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 17 itu dia menjelaskan dalam pendekatan ontologis. Maka kelompok orang yang berkumpul di situ, percuma. kelompok Hari orang yang ini berkumpul di kami situ melihat ada kelompok Kristen. Hari ada ini kami kelompok melihat Stoa, Kristen. ada kelompok Epikorus, Percuma. Hari ini kami melihat Kristen ibadah di hari Kiriaki, nyembah dewa. Percuma. Kalian memperingati Natal 25 Desember. Kalian ibadah Minggu. Percuma. Nampak hari bukan ini. hanya Minggu. Mulai ngaco. Minggu. Jadi jelas setiap sekali. hari dalam Kisah Rasul pasal 2 itu setiap hari. Faktanya Minggu. di Indonesia kalian hari Minggu. Oke. Nggak usah berbohong. Minggu itu pada dipilih kacau. karena Minggu itu hari libur. Hari Kiriaki, Dan hari mengingat dewa. Hari dewa itu, hari murid-murid dewa. pergi ke kubur. Hari dewa. Paulus pergi nggak mau berdiri dengar, di atas Anda salah. Areopagos dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat Oke, bahwa dalam orang-orang Athena di situ. kamu sangat Oke. beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah, sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Apa yang diberitakan Paulus? Yesus. Ayat 24-nya. 24. 23-nya. 24-nya itu Yesus Allah yang sembah. Allah Dengar, yang telah dengar, menjadikan dengar, bumi dan dengar. segala isinya. Ia Itulah adalah Yesus. Tuhan atas langit dan bumi. Itulah Yesus kan yang adalah dewamu sendiri yang selama ini kau untuk sembah tanpa kau mengenalnya, sama doa. Ayat 24-nya itu penjelasan ontologis, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya 24 itu Karim. penjelasan ontologisnya. Permasalahannya bukan di situ. Nah, sekarang kamu stop di ayat 23. Permasalahannya, Ayat 24 saya bacakan. Dengar saya ya, ayat baca 24. tadi, aku sudah baca tadi bahkan sampai data Coba 25 baca, pun saya aku bacakan baca. ini.
Aku sudah Allah baca yang itu. telah menjadikan bumi dan segala isinya. Theos di situ, Ia Theos. adalah Tuhan atas langit dan Theos bumi. di situ, Theos. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Itu Di situ pendekatan Theos. ontologis. Di situ Jadi, Theos. di Bukan Allah, satu di situ sisi Theos. Rasul Paulus Theos. ingin menjelaskan pendekatan Theos. ontologis. Theos di situ, Semua Theos. manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Theos Tetapi di secara sana. epistemologi Theos ada hanya kelompok mau lari kemana? Kalau kalian menyembah Tuhan Yahudi, kalian Yahudi. Makanya kalian Kristen. Kristen itu ajaran Paulus di Antioquia, di Athena. Itu ajaran Paulus yang kalian amalkan, yang kalian lakukan hari ini gitu loh. Dinda, Ded, turunkan saya dulu Ded. Nanti habis itu saya naik lagi. Saya kena pembatasan gara-gara Dewa Athena. Oke. Siap. Oke, saya turunkan ya. Yuk. Oke, Bang. Oke. Ya, ini yang Kristen sama Biksu Tong ini Kristen atau Islam ini? Biksu Tong monitor. Kristen dia. Kristen Bang Ded. Oke. Biksu Tong monitor. Bang Bang Zuma. Cenge. Naik lagi Bang Zuma kalau mau naik Bang Zuma. Mana Bang Zuma? Itu udah di bawah. Ini keren. Oh, ini ada naik lagi. Tak kasih urutan sih. Kena pembatasan Dinda. Saya ganti akun dulu. Kena Oke, lagi bisa. saya. Oke, Ya. saya turunkan lagi ya. Oke ya. Seorang Bang Zuma aja berani saya turunkan kawan-kawan ya. Berani saya menurunkan. Lagi free ya. Ya orang yang minta. Iya, karena permintaan. Ya ini ada Biksu Tong. Selamat sore, selamat siang Biksu Tong. Ada yang mau disampaikan? Biksu Tong, Bang Cengek. Bang Cangek. Cangek ini kayaknya Kristen. Aku lupa ingat pernah naik kesini kok dia. Ya lebih. Saya tadi ketiduran loh. Bang Zuma tuh bisa naik tuh sampai naikkan. Berarti Bang Abu. Saya yang naikin. Jambang di jambang. Iya, enggak. Beliau minta permintaan. Oh. Langsung saya naikin. Saya pikir cuma lewat doang kan. Katanya dia minta langsung. Ya Bang Zuma lagi dari akun teman-teman sabar. Silakan Biksu Tong, Bang Cepek, Bang Cengek. Ini ada Bang. Balik lagi Bang Zuma. Ya. Mana beliau? Oh ini saya. Bang Cepek. Apa itu? Saya ke monitor. Jangan naik ke atas cuma numpang tidur aja. Jadi rekan-rekan sekalian, sama yang lain lah dulu berdebat si Zuma ini, bingung dia nanti pas sama aku. saudara-saudara Kristen, harusnya kalian itu menyadari kenapa kalian berbeda dengan Yahudi, kenapa kalian tidak ibadah seperti Yahudi. Kalau kalian murni pengikut Yesus, kalian akan menjadi Yahudi, Yudaism. Ya, Gimana gini bang, mau ibadah secara Yahudi gimana? Kiblatnya aja udah runtuh, udah tinggal tembok itu, tinggal batu-batu yang orang Yahudi kan punya agama, orang Yahudi punya agama, orang Yahudi punya iya, kitab. makanya mereka Orang Yahudi berkiblat ke bait suci, ke arah Yerusalem. Bait sucinya pun udah hancur, mau gimana? Nah, kalau begitu, kalau Yahudi aja sudah gitu keadaannya, apalagi Kristen. Ya kenapa tadi disebut tidak mengikuti cara ibadah Yahudi? Yahudi aja udah bingung beribadahnya, udah diantuk-antukan jidatnya itu ke tembok. Itu dia makanya. Kalau kalian hanya mendapatkan remah-remah dari Yahudi, sementara Yahudi yang punya roti aja udah hancur kayak begitu, gimana kalian yang cuma remah-remah? Itu loh. Ya, tapi bukan itu, bukan sisi. Nggak esensi itu ketika beribadah mengantukkan jidat ke tembok itu nggak esensi. Lah itu ajaran Yesus, mau gimana? Itu kan ajaran Nggak pernah Yesus itu. Yesus mengajarkan itu
Matius Bukan Yesus mengajarkan 26 itu, makanya nomor pengajaran 39 Yesus itu menyentuhkan Karena Yesus jidat mengajarkan kepada seperti itu. tembok, kepada lantai, itu jelas itu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu sudah mengalami kesalahan atau kelemahan di dalam beribadah, nah sedangkan di dalam data mereka jelas ada perintah jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Itu kan fakta real, tertulis dalam kitabnya mereka. Nah sedangkan buku Petrus menceritakan bahwa sebagaimana dulu di tengah-tengah umat Elohim ada nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah kamu akan ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan, yang membinasakan. Nah sekarang kalau kita lihat nih dari kacamata netral, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? Kan Kristen. Masukkan gimana? Lah, Masukkan pengajaran asing ke dalam kitab Yahudi, gimana itu? iya. Yahudi aja pun nggak diterapkan. Kitabnya Yahudi perjanjian itu kan, baru itu. kitabnya Yahudi kan bukan perjanjian baru. Perjanjian baru itu masuk ke dalam kitab mereka. Yang masukkan siapa? Ya kalian. Itulah pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan yang masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Ada nggak kemudian agama lain mengambil terjemahan kitabnya Yahudi habis itu menempelkan dengan kitab mereka? Nggak ada selain Kristen. Berarti yang menggenapi pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan itu ya kalian. Makanya setelah menjadi Kristen beda jadinya. Yang tadinya mereka masih ori, menyembahnya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu ada Kristen menyembah juga kepada yang bernama Kristus itu. Kenapa bisa demikian? Karena masuknya pengajaran yang membinasakan itu. Coba Anda baca 2 Petrus 2 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jelas kok. Bagaimana dikatakan bahwa di tengah-tengah Bani Israel akan ada pengajar-pengajar palsu yang akan membinasakan dengan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam ajaran Yahudi. Nah, Anda harus akui itu kelakuan Kristen tuh. Itu bukan kelakuan Iya, bangsa makanya lain. tadi ajaran Yahudi itu nggak terpakai lagi. Mau menghadap kiblat pun, kiblatnya pun sudah hancur, tinggal tembok. Mau beribadah di bait sucinya pun udah rubuh, nggak ada lagi. Kan nggak terpakai itu cara ibadahnya tuh. Iya, maksud saya gini, ketika orang-orang Yahudi diberi jaminan keselamatan dari Tuhan mereka, lantas kemudian mereka sendiri yang menghancurkan ajaran mereka sendiri, artinya sudah tak ada harapan kan? Lalu Kristen ini dari mana? Kalau sumbernya aja sudah hancur, lalu Kristen ini dari mana? Ya dari Paulus. Pauluslah yang menciptakan, yang membuat agama baru. Makanya tertulis di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, Paulus ini adalah sekte, tokoh dari sekte Nasorios. Dialah yang kemudian memperdaya orang-orang Yahudi di luar Israel. Coba Anda baca, Paulus inilah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah pendiri agama, atau dia adalah tokoh dari Nasorios. Itu saudaraku. Jadi bukan lagi para nabi yang mengajarkan agama Kristen, tapi Paulus. Paulus yang mendirikan agama saudara itu. Paulus kemudian melakukan sinkretisme, penggabungan antara ajaran Yahudi dan ajaran Athena Romawi, penyembah kepada dewa-dewa Romawi. Dia gabungkan, lahirlah agama saudara. Begitu kawanku, Anda harus akui itu. Jangan gengsi untuk mengakui kebenaran. Itu real. Makanya hari ini kami umat Islam memandang, kok ada agama katanya dari Yahudi, tapi kok nggak diakui sama Yahudi. Katanya pengikut Yesus, tapi kok tidak sama ajarannya dengan Yesus. Katanya umat Tuhannya Israel, tapi kok berbeda. Nah itu makanya Islam datang untuk kemudian mengajak kembali orang-orang Yahudi, baik dari kelompok kelompok Yudaism maupun dari Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Begitu saudara. Silakan diambil alih dulu, ada telepon.
Ya, silakan. Mana Bang Abu? Loh, si turun si tuyul itu ternyata. Bang Abu? Gimana Dinda, gimana? Ada orang antete? Gimana? Ini mau syahadat di komar saya ini. KTP-nya udah di kakinya, Bang. Oh, baik. Saya izin dulu sama Dinda Dedi, ntar ya. Oh, iya, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Dinda, saya izin, boleh ya? Iya, siap-siap Bu, Bang Zuma, siap. Oke, tetaplah eksis buka komal pagi-pagi. Insyaallah Siap. kita akan sering-sering kesini. Mohon maaf teman-teman kalau saya mengganggu materi kalian luar biasa gitu ya, masya Allah. Salut buat teman-teman Muslim yang ada di komal ini. Papi Kaltim, kalian semua luar biasa. Ya, maaf kalau saya mengganggu. Saya nyimak kok dari tadi. Cuman si debater itu memang penghujat. Dia itu misionaris yang membagi-bagikan buku-buku. Itu juga buku yang mereka buat, yang dulu Edis pernah bagi-bagikan, sama buku itu. Yang mereka buat, mereka perbanyak, lalu mereka sebarkan kepada Islam yang awam, yang tidak ngerti tentang perbandingan agama. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Saya izin untuk pindah sejenak. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Zuma. Sama-sama Dinda, semangat puasanya. Lanjut. Ngelek dia. Jaringanku Ngelek dia. Ya, ini udah mulai bagus jaringannya. Kak Delvin bisa dengar saya? Bisa dengar Kak, cuma jaringanku kadang jelek jadi agak putus-putus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah datang guru kita Kak Delvin. Saya serahkan ke Bang Zuma ya, biar nanti Bang Zuma yang ngobrol-ngobrol ke Kak Delvinnya ya. Saya dikecil aja Dinda. Antum yang bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang Enda. Nggak apa-apa Bang Enda. Masya Allah, luar biasa. Ya, Assalamualaikum Ibu Delvin. Waalaikumsalam warahmatullahi Jaringanku wabarakatuh. jelek sekali. Ya, dari sekte mana Dinda ini? Beliau ini Katolik? Wah. Ya, dari KTP-nya saya lihat Katolik. Mama minta tolong Dari bantu Katolik. hotspot sebentar dulu deh. Oh, dari Katolik ya. Katolik, KTP-nya Katolik Bang Enda. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah diundang Ustadz kita yang mau mendoakan beliau. Ini lagi proses Bang Enda. Oh gitu. Ibu boleh nanya? Iya. Dari Katolik sebelumnya ya Bu ya? Iya. Ya. Ini sekarang mau syahadat, boleh nggak tahu latar belakangnya kenapa mau masuk Islam? Coba diulangi lagi Pak. Apa yang menyebabkan ibu mau masuk Islam? Gitu. Astagfirullahaladzim, jaringanku jelek sekali. Yang membuat aku tertarik masuk Islam itu ya aku senang mendengarkan ceramah. Terus keduanya aku itu kalau perasaanku lagi tidak nyaman, lagi tidak tenang. Jaringanku jelek sekali ya. Perasaan kami dengar Ibu. Merasa tidak nyaman, tidak tenang, emosiku selalu meledak-ledak. Tapi di saat aku mendengarkan azan maghrib, azan jam 12 atau subuh, itu hatiku jadi kayak tenang, damai. Apa yang membuat aku tadinya emosi meledak itu, aku langsung pas dengar suara azan itu aku langsung bilang astagfirullahaladzim. Kayak damai, tenang tiba-tiba gitu. Jadi yang bikin aku emosi itu
reda, lalu aku bisa berpikir kembali secara tenang, secara logika. Oh ya, mungkin jalan keluarnya seperti ini, jadi bisa diselesaikan dengan damai. Allahu Akbar. Ibu di mana rupanya? Di Kupang atau di NTT atau di mana? Posisi ibu di mana? Di Flores? Di Kupang? Oh, di Medan. Ngelek dia Bang Anda. Oh iya. Tadi katanya di NTT Bang Anda. NTT. KTP-nya pun NTT nih. Nusa Tenggara Timur KTP-nya. Oh, kecelongan si RK berarti. Allah Akbar. Ibu sudah punya suami, Ibu? Ibu sudah menikah? Ibu sudah menikah, Ibu? Ya Allah, jaringanku jelek sekali. Beliau pasti ya Allah, astagfirullah. Udah pasti dia. Jaringannya Bang Anda, jaringannya kurang bagus. Iya. Lebih parah jaringanku di hotspot. Ya, Kak Delvin. Kakak Delvin. Iya. Ini bisa dengar suara Bang Faruk? Bisa. Iya, saat ini kakak tinggalnya di mana? Tinggalnya di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten. Nusa Tenggara Timur, Bang Anda. Oh. Ya, Ustadz kita sudah hadir ini Bang Anda, Ustadz Hendra di bawah ini yang siap. Insya Allah doakan beliau. Assalamualaikum Bang Dewa, Ustadz Hendra. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zumang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Ustadku, Masya Allah, luar biasa nih. Berkumpul dengan orang-orang baik. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini kerja rodinya Adinda Faruk ini yang kerja rodi nih sampai siarnya itu dengar sampai NTT sana. Allah karim. Takbir, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Banyak yang curhat di Komalku kadang. Ini sakit hati mereka dengarkan si Faruk katanya. Aku paling nggak suka dengan si Faruk itu. Paling benci sama dia itu. Kenapa kau benci rupanya? Dia bahas terus agamaku. Harusnya kau sayang beliau, panjang umur, doakan beliau sehat selalu supaya bisa mendidik kalian. Oh, tambah marah di Komalku, tambah ngamuk mereka dibilang gitu. Artinya bahwa pesan yang disampaikan oleh beliau ini udah sampai ke mimbar gereja ya. Sampai mimbar gereja udah bergetar itu. Udah bergetar. Jemaat terhambur keluar sampai masuk ke sini bersyahadat. Allahu Akbar. Allah karim. Masya Allah. Jadi mungkin kita langsung proses syahadat ya. Gimana Dinda Faruk? Ada yang kita tunggu? ya cocok Bang Anda, cocok. Oke. Ibu, suara saya kedengaran? Ustadz kita dibesarin aja, Dinda kita dibawa beliau Ustadz kita. Ibu, kedengaran suara saya, Ibu? Ya, kedengaran. Masya Allah. Yang sadar di atas. Yang sadar di atas. Nah, Allahu Akbar. Ibu kedengaran suara saya baik kan ya? Suara saya kedengaran? Ibu, cek. Putus-putus. Ya, jaringanku jelek sekali. Lagi mendung jaringannya. Kami di sini jaringan kami sangatlah terjangkau, sangatlah susah. Gimana Dinda Faruk? Ini jelas kok.
Ini udah jelas ini Bang Anda. Ini sudah jelas, mungkin di talkin aja syahadatnya. Insya Allah beliau dengar kok. Menangis aku. Ya, Oke. silakan Bang Anda. Ibu dengar suara saya kan ya? Suara saya kedengaran? Iya sudah dengar. Ya, ikuti saya Ibu. Tenangkan hati, hadirkan keadaan sadar, menyadari bahwa kita sedang disaksikan oleh pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Tenangkan pikiran, konsentrasi, ikuti perkataan saya. Bismillah. Iya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih. yang Maha Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Nge-like beliau Bang Anda. Iya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau turun. Jaringan beliau ini Ya, berat jaringan kali. Ya, jadi teman-teman ya, Iwan Fillah ya, mungkin teman-teman ada tapping di bawah, beliau itu Islam dari VT-nya Islam. Tapi kita ada cek datanya teman-teman. Ya, ini beliau itu seorang Katolik. Kita sudah mengantongi KTP-nya. Ini nama beliau itu Delvina Deram. Ya, kelahirannya itu di Malaysia, tanggal 9 bulan 9, 93. Ya, ini KTP-nya udah ada sama kita Pak. Gitu loh. Beliau itu Katolik. Di KTP-nya memang fotonya sama, Dinda. Sama Bang Anda. Bisa diperlihatkan Sama, foto persis. di KTP? Oke, siap Bang Anda. Ya, dibesarin aja, Dek. Gak apa-apa. Fotonya tok dengan agamanya. Ini Bang Anda. Siap. Sama kan? Sama. Katolik, oke, sip. Kita tunggu Ya beliau. mungkin Bang Dewa bisa sedikit bercerita tentang beliau itu, karena sebenarnya beliau itu rujukan dari Bang Dewa itu Bang Zuma. Oh, Bang Dewa mungkin bisa sedikit cerita. Silakan Bang Dewa. Bang Dewa. Iya. Jadi begini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Tadi malam ada yang WA ke Dewa. Dia ingin yang namanya mualaf karena sudah menerima yang namanya kebenaran di dalam Islam. Nah, kata Dewa, silahkan masuk ke roomnya Bang Faruk saja, jangan naik di room Dewa. Kalau di room Dewa nggak akan kuat, percuma nanti yang ada rungkat.
naik di room Bang Faruk, Dewa kasih nomor Bang Faruk, ayo syahadatlah sekarang. Terus beliau mengatakan, kalau besok bagaimana Bang Dewa? Boleh, kalau besok pun enggak apa-apa. Akhirnya sekarang Bang Juma, begitu Bang ceritanya Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia pun sudah mengirimkan yang namanya KTP ke Dewa, dan betul Katolik, kalau piti-pitinya Islam memang dia mengagumi yang namanya Islam. Karena fitrahnya seorang manusia itu, baik agama apapun juga, ketika dia mengatakan astagfirullahaladzim, itu artinya fitrahnya adalah seorang muslim dia itu. Ya. Nah, jadi lanjut aja, udah kita tunggu dia dulu. Nanti Dewa bicara sama dia. Lanjut Bang. Apa aja yang dipertanyakan sama beliau saat diskusi? Gak ada Bang Zuma. Dia gitu, belum ada diskusi. Tidak diskusi Bang? Dia nggak ada diskusi. Jadi sebenarnya saya tadi kan sebelumnya udah ngobrol sama beliau. Beliau itu dari jauh-jauh hari sudah ada ketertarikannya terhadap Islam Bang Zuma. Oh ya. Masya Allah. Karena apa? Dia udah nyaman dengar dakwahnya Ustadz Dasar Latif. Dia nyaman dengar dakwah gitu loh. Jadi ketika dengar Ustadz itu berdakwah, dia dapat ketenangan di situ. Ya mungkin ya, kalau dari saya pelajari, mungkin dari pelajaran kisah hidupnya kepada mantan suaminya dulu gitu loh. Ketika dia mendapatkan keterpurukan, nah keterpurukannya ini diisi gitu loh. Iya. Seperti Pak Haji diisi dengan dakwah dari ustadz kita, sehingga dia kembali move on dalam hidup dia kan. Jadi perhatian dia tertuju kepada Islam dan ingin mengkaji-kaji tentang Islam. Dia dengar-dengar adzan, dia dengar pengajaran-pengajaran dari guru-guru kita, ustadz kita, hingga dia yakin untuk Islam. Dari kemarin katanya dia mau syahadat, cuman yang jadi beban dia itu mamaknya. Mamak dia itu kan masih Katolik, mamaknya sedang ini sakit, dia lagi ngurus mamanya sakit. Tadi dia bilang memang kalau boleh jangan kalau boleh mamanya jangan tahu kalau dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takut dia kalau mamanya kenapa-kenapa gitu loh Bang. Iya ya, takut tiba-tiba mamanya kena shock gitu ya. Iyalah, kita tunggu beliau. Nah ini dia. Ya, assalamualaikum Bang Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh lawan diskusi saya ini, Ibu Melki. Ibu Melki. Itu teman diskusi saya kali yang biasa kutanya ini perempuan apa laki-laki. Dibilangnya, aku laki-laki. Memang suaraku begitu. Dinda pernah jumpa sama orangnya si Melki ini? Enggak pernah jumpa. Kalau ketemu lucu dia. Dia jatuh cinta sama Dewa. Dia kejar Dewa tapi Bang Dewa tolak cintanya katanya. Lucu orangnya, lucu. Netizen pasti tahu itu Bu Melki. Lucu. Kan pasti Bu Melki. Ya, apa dia pun nggak aktif ini Bang Zuna. WA beliau pun nggak aktif juga, centeng 1. Saya telepon dari tadi nggak berderi, saya WA ke beliau masih centeng 1. Memang dari awal gabung tadi akun dia goyang gitu loh, nge-lag aja. Mungkin di pedalaman sana nggak ada sinyal Bang Zuma ya. Iya, betul. Banyak teman kita pengusaha di sana mensurvei ada usaha tapi nggak ada sinyal di sana. Masih banyak wilayah yang tanpa sinyal. Betul itu. Ya sudah, sementara kita tunggu. Silakan dinaikkan kalau ada Melki lain. Ya boleh, silakan. Barakallahu fikum Pak Haji. Ya silakan buat adik Kristen yang mau berdiskusi atau sekedar bertanya ke Bang Zumanya, silakan sembari kita menunggu ya Kak Delvinya ya untuk naik kembali bersyahadat teman-teman.
Ya mudah-mudahan dimudahkan Allah ya dengan beliau. Kemarin itu Bang Nathan tuh Bang Zuma kan gitu, sampai naik ke gunung mereka kan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Iya sering pun tempat dia naik ke gunung mereka. Allahu Akbar. Udah berapa kali Bang Nathan sahadatin orang, selamanya ke gunung karena jaringan di sana. Masya Allah. Iya. Gimana kondisi Medan, Dek? Aman? Terus bulan puasa? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Syukurlah. Kondisi lawan diskusi selama puasa gimana mereka? Oh, kalau saya batasin ya Bang Anda. Oh, selama bulan puasa sebisa mungkin dibatasin. Kalau sudah mengarah kepada penghujat saya turunkan aja lah udah. Bahkan saya pilih-pilih aja lawan diskusinya. Kalau lawan diskusinya ini memang gak ada niatnya untuk berdiskusi akademis, sebaiknya diturunkan saja. Tadi PTR Stuart itu saya tolak tadi dia ngajak diskusi tadi saya tolak. Karena gitu-gitu juga nih nggak nyambung. Pantasan aja naik di tempatku dan diturunkan juga karena nggak nyambung, betul. yang dia ini udah berapa hari? Kan? Nanti awak yang puasa, awak yang kerasukan dibikin dia nggak nyambung dia. Itu selalu ontologis, itu aja terus. Kalau bukan itu epistemologis, itu aja terus. Dipikirnya kita ini jemaat. Dipikirnya kita ini kayak jemaat. Kan jadi ya bahasanya kan Bang Jemaat kan. Bahasanya tinggi-tinggikannya, tapi ketika kita tarik dia kepada topik, nggak sanggup akalnya. Allahu Akbar. Aku bilang kan tadi itu apa? Oh tadi naik ke Kamal Bang Zuma juga dia? Naik tadi aku bilang kisah para pewarta 17 itu. Di situ Paulus mengatakan apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, itulah yang aku ajarkan kepadamu, yang kukabarkan, kuberitakan, agnostos theos itu. Nah, seketika saya tanya, apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang? Apakah Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang orang Athena? Apa jawabannya? Itu plural katanya. Banyak sembahan-sembahan saat itu. Yang kutanya, apakah mereka menyembah Tuhannya Yahudi? Enggak, itu plural. Jangan bodoh kata dia gitu. Ini orang ini. Orang bertanya. Karena Paulus menekankan di data 23-nya, apa yang kalian sembah selama ini, itulah yang kuberitakan, yaitu Yesus. Dewa pencipta langit dan bumi. Marah dia, ngamuk dia. Itu aja terus. Kamu tidak ngerti apa itu. Kamu memahami ayat itu dengan dasar epistemologi. Kamu tidak mengerti antologinya kayak apa. Apanya orang ini? Dia yang bawa data, dia sendiri yang kesurupan gitu. Dikasih jelas malah dibengkokkan. Ya itulah susahnya. Begitu keadaannya Dinda. Itu pastor kan dia tuh? Iya, pastor. Beliau pastor. Bahkan beliau itu kemarin saya pernah dengar dia ngomong kalau beliau itu abangnya si RK katanya. Wih. Iya, dia termasuk pembimbing RK. Dia lah yang sedikit banyaknya memberikan ilmu pemahaman tentang Katolik kepada RK kata dia. Itulah awal perkenalan saya ke beliau Bang Zuma. Jadi saya pikir wah ini keren, betul. Ini ilmunya berarti keren. Ternyata sama juga Bang Zuma. Sama juga. Sama Bang Nandar kan udah kena blacklist juga sama Bang Nandar. Saya lucunya awal diskusi sama Bang Nandar dibilang Bang Nandar, oh saya baru temukan ini satu pendeta yang kayak gini, jujur gitu loh, mau ngomong apa adanya. Setelah itu diskusi pertama, respect Bang Nandar sama dia kan, saya nonton di bawah. Ini Bang Nandar belum kena, kau berikutnya nih kena, kau kerasukan kau nih Bang Nandar. Aku pun begitu.
Awalnya juga gitu juga begitu, Bang Nanda, kan? Dinda. Iya, kupikir berisi orang ini. Kupikir berisi, wah bagus ini santun. Ujung-ujungnya bodoh-bodohin, goblok-goblokin orang. Gila. Allahu Akbar. Terakhir di blacklist Bang Nandar, Bang Nandar nggak mau diskusi lagi sama dia, nggak nyambung kau, kata Bang Nandar. Nggak nyambung kau, katanya ngamuk-ngamuk Bang Nandar jadi. Aduh, Kan ke saya dulu dia itu, awalnya kenanya ke saya dulu dia itu, saya ngajak dia debat karena saya dengar dia ngomong kalau dia itu gurunya RK. Ih, berarti mantep ini. Saya aja diskusi, ternyata begitu juga modelnya. Sampai Bang Nandar udah di blacklist dia itu, nggak mau lagi diskusi Bang Nandar sama dia. Jujur pembohong kata Bang Nandar. Oke, mau wasil. Bang Dewanya mana nih? Mau wasil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Ya Allah, ada Bang Juma. Bang Juma, apa kabar? Baik. Masya Allah, hidup dalam yang pertama kali ini Bang Juma. Masya Allah. Nggak pergi ke gunung Bang Juma. Cuman hari ini saya rasa-rasa nggak seperti hari-hari biasa, Ibu. Saya kelihatannya agak lapar sedikit. Suaranya Bang Juma seperti suara bandnya siapa itu ya? Soneta. Mas bukan Soneta, siapa di grupnya band Dewa ya? Itu kasetnya ada dijual ya Bang Juma? Dewa. Iya. Bang Parok, apa kabar Bang Parok? Ya Alhamdulillah, sehat Bunda. Masya Allah Bang Juma ini idolaku pertama kali saya dengar orang debat ini Bang Juma. Pertama kali. Sama siapa tuh yang meninggal itu? Dengan Pastor Bukan, yang meninggal itu Bang Juma. Yang meninggal itu Bu siapa itu yang meninggal, yang perempuan itu? Oh, Ibu Uti. Iya, yang injak Al-Quran itu. Iya. Masya Allah aku jumpa Bang Juma. Dulu saya pesan itu baju siapa tuh, baju yang dana nenek Muciper itu kok tidak dikirim-kirim Bang Juma ya. Aku udah bilang sama siapa sih Mbak Ibu Nora. Oh, baju coba kaos. ke Akang. Iya, ke Akang Satria. Oh gitu ya. Oke, sehat-sehat Bang Juma ya. Iya, Ibu, sehat-sehat. Masya Allah, darah kepeng Bang Juma. Darah kepeng. Itu Bang Juma itu bahasa Lombok ya Bang Juma itu yang kata darah kepeng itu ya. Iya betul. Ya saya orang Lombok makanya aku bilang kok darah kepeng. Darah kepeng gitu. 24 jam Bang Juma itu selalu ada di telinga saya sambil kerja. Saya kan kerja di Taiwan. Oh, sambil kerja. Jadi saya sering telepon Bang Juma. Masya Allah. Semua aku dengar. Siap. Sehat-sehat Bang Juma ya, Bang Faruk. Iya Ibu, salam kenal, sehat selalu Ibu. Masya Allah Bang Juma, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sama Bang Juma. Ya, Melkin, ini si Melkin yang mungkin Bang Anda. Melkin. Bukan. Halo. Iya Bang, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Selamat kenal Bang. Silakan Bang Melkin. Cuma ada yang mau disampaikan Bang Melkin? Iya. Salam kenal juga. Silakan Bang Melkin, ada yang mau disampaikan Bang? Tidak ada Ji Bang. Tidak ada Ji. Orang Sulawesi Saya rupanya. coba suka nonton Bang komarnya Bang Cuma ini. Oh iya, makasih. Sehat-sehat Ki. Ya, ada yang nulis di bawah Melki. Melki itu suaranya beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Melki Dinda, kalau kamu dengar belum bicara juga kamu sudah ketawa. Orangnya lucu. Kayak ini, kayak tikus habis masuk salon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Gurunda, saya dari Sulawesi juga. Iya. Begini buat teman
Ya, begini ya, buat teman-teman di bawah, saya nggak kemanasan, saya Islam, saya cuman nggak suka orang Kristen itu datang di sini bohong mualaf sebentar nantinya. Gini Bang Suma, banyak Kristen kan yang kemarin-kemarin itu kan termasuk David sama siapa lagi tuh yang kembali murtad, itu kan? Bezi. Iya banyak. Nah itu yang saya nggak suka. Saya mohon kalau memang Islam bilang Islam, jangan pura-pura naik di sini terus syahadat. Terus kalau memang mau mualaf silahkan mualaf. Kita alhamdulillah, saya alhamdulillah banget Bang. Kalau ada orang yang mau mualaf, tapi janganlah tipu-tipu. Jangan di sini datang di sini syahadat mualaf sebentar di sana Islam di framing, aku nggak suka kayak gitu. Minta donasi sana sini, giliran tidak dikasih Bang. Kalau tidak dikasih itu donasi, kenapa Dan jelek-jelek kami Islam di sana. Iya. Itu sama dengan ada itu 3 akun saya tombak kemarin Bang. Ada 3 akun saya tombak kemarin. Di sini ngomong seperti ini, di sana Islam itu seperti ini, Muhammad itu begini, Al Tuhan itu begini. Saya tidak suka Bang Suma kayak gitu. Iya. Kita semua tidak suka hal seperti itu. Biarkanlah mereka berurusan dengan Allah, kan gitu. Ya, bahasa cuman kalau memang Islam bilanglah saya Islam. Kalau Kristen, ya alhamdulillah. Kalau mualaf, kita juga senang di sini. Iya, betul. Udah Bang Suma, saya izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus jaringannya. Bang Faruk, Bang Suma, mohon maaf jaringanku jelek sekali. Ini saya naik di atas bukit di gedung balai desa. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Saya Bang Nathan lagi nih, Bang Suma. Naik bukit. Iya betul. Ya silakan Bang Anda, silakan. Nanti kalau ada yang mau syahadat ikut ibu, naik aja ke sini lagi ya kan ya. Di atas gedung ya. Iya. Tapi di sini juga banyak mayoritas yang Islam juga. Mungkin mereka sudah terlahir dari agama Islam. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ibu, kembali kita ini Ustadz kita dipanggil lagi dek. Oh ada beliau ya. Di samping itu Bang ada. Masya Allah, Masya Allah. Baik Bu Delin, Bu Delif, kembali Delvin, kembali kita syahadat. Hadirkan kembali kita khusyuk, ingatan kita hanya kepada pencipta langit dan bumi. Kita hadirkan bahwa kita ini adalah makhluk lemah yang butuh Tuhan, butuh Allah. Kita bukan siapa-siapa. Untuk itulah kita butuh Allah dalam hidup kita ini. Kita mempersaksikan bahwa Allah tiada Tuhan selain Dia. Baik, bisa dengar suara saya kan? Bisa. Oke, ikuti saya Ibu. Iya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad
bahwa Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah, bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah. sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Beliau ya menurut informasi tadi masuk Islam itu karena mendengarkan suara azan, tenang hati beliau ketika mendengarkan azan. Masya Allah. Nah sekarang kalau misalnya nanti dengarkan azan itu berarti kode untuk ibadah sholat kan ya. Nanti Ustadz kita akan memberikan sedikit masukan tentang ilmu keislaman, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslimah yang baik. Selanjutnya kita minta Ustadz kita yang mulia untuk mendoakan saudara kita. Silakan Ustadz. Naikkan beliau ya Masya Allah. Ya, tafadhol Ustaz. Dibuka mute-nya Ustaz. Ya, baik. Ya. Baik. Alhamdulillah, Ibunda Delvin, hari ini status ibu sama seperti kita, ya. Sama seperti kita, yakni seorang muslim dan di mata Allah sama. Dan kemuliaan ibu nih ya, pada hari ini istimewanya, ibu lebih istimewa daripada kita ini. Istimewanya itu ibu, kalau kita ini banyak dosa-dosa yang tidak tahu ibu, ya, yang masih mungkin terkerjakan secara tidak sengaja. Tetapi hari ini ibu seluruh dosanya dihapuskan oleh Allah SWT, ya. Dan insya Allah nanti ke depannya ibu terus belajar, mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Baik, kita sekarang berdoa bu ya, untuk memohon kepada Allah agar Allah teguhkan keimanan ibu dan tentunya agar diistiqomahkan dan diwafatkan dalam keadaan beriman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Di hari yang mulia ini ya Allah, Engkau ya Allah menjadi saksi Allah atas keislaman ya Allah saudari kami ya Allah. Teguhkan keimanannya ya Allah, teguhkan keimanannya ya Allah di atas ketaatan kepadamu ya Rabb. Teguhkan keimanannya ya Allah di atas agamamu ya Allah. Duhai Allah, janganlah ya Allah hatinya ya Allah sekali secara khususnya ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah ya Allah, Engkau palingkan lagi Allah kepada penyimpangan, kepada kekafiran ya Allah. Teguhkanlah ya Rabb, teguhkanlah ya Allah keimanan kami, keimanan khususnya saudari kami ya Allah di atas agamamu ini ya Rabb. Duhai Allah, kami ya Allah bermunajat kepadamu ya Allah. Bimbinglah hati kami ya Allah untuk senantiasa mencintaimu ya Rabb, untuk senantiasa patuh kepadamu ya Allah, untuk senantiasa tersadar lisan kami ya Allah mengingat ya Allah perintah-perintahmu dan mengingat keagunganmu ya Rabb. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Banyak pinta ya Rabb, banyak pinta yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi Engkau Maha mengetahui ya Rahman, Engkau Maha mengetahui ya Karim. Kabulkanlah ya Allah permohonan kami ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Ibu semangat ya, Ibu tidak sendiri insyaallah, kami semua bersama Ibu insyaallah. Terima kasih semuanya. Ya mungkin Ustaz, ya disampaikan ke ibunya setelah ini hal-hal apa yang harus dilakukan Ustaz. Oke, baik. Yang mandi besarnya baik Ibunda, orang yang baru masuk Islam itu Ibunda,
disebut dengan mu'allaf. Begitu, Bu. Ya. Iya. Mu'allaf ini, Ibunda, dalam bahasa Arab, ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Ibunda, itu maknanya adalah orang yang dilembutkan, gitu ya. Apanya? Hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ambil perumpamaan, mohon maaf nih, Bu. Ini kan pena nih. Ya, ini kan keras, gitu, Bu ya. Nah, kalau keras kan tidak bisa dibentuk, Bu ya. Tidak bisa diapa-apain. Begitu. Nah, kalau lembut, maka kita akan mudah untuk apa? Membentuknya. Maksudnya apa? Ibu hari ini menjadi orang pilihan Allah. Dipilih Allah, dilembutkan hatinya, dibentuk oleh Allah nanti, akan diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah SWT. Nah, Ibunda, maka dari itu nanti setelah ibu mu'allaf ini, nanti ibu boleh mandi. Dia mandi besar, ya. Nanti mandi besar, niatnya gampang. Niatnya sengaja aku mandi besar untuk mensucikan diriku karena Allah Ta'ala. Gitu aja, Bu. Oh ya, sengaja aku mandi besar untuk mensucikan diriku semata karena Allah Ta'ala. Mandi. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu ibu perlu mempelajari hukum-hukum Islam dasar. Contohnya, ya, persoalan-persoalan terkait dengan bersuci. Ya, jadi dalam Islam ini, Masya Allah, Bu, agama yang sangat mulia, yang sangat memperhatikan dari hal-hal yang kecil, gitu ya, diajarkan kita untuk memperhatikannya. Nah, nanti ibu belajar, insya Allah, belajar toharoh namanya, ya. Nanti boleh datangin guru-guru yang ada di sekitar tempat ibu, atau mungkin nanti ada direkomendasikan kawan-kawan di sini. Ibu boleh datangi, boleh dengarkan kajian-kajian beliau terkait dengan masalah toharoh, ya. Kemudian nanti belajar tata cara berwudu, begitu Ibu ya. Kemudian nanti Ibu pelan-pelan, mulai saat ini pelan-pelan Ibu sudah dapat kewajiban sholat. Udah pernah sholat, Bu? Udah pernah. Oh, Masya Allah. Ibu udah bisa baca Al-Fatihah? Belum? Kalau dihafalkan belum, tapi kalau pun bisa. Oh, Masya Allah, udah mantap, Bu. Kalaupun ibu nggak bisa nih baca Al-Fatihah, saya kasih bacaan mau? Mau, Bu? Ibu bisa baca Subhanallah? Subhanallah. Bisa ya? Bisa. Coba sekali lagi, Bu. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah, bisa. Sekali lagi. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ibu, nanti kalau masuk waktu sholat, Ibu tahu gerakan sholat, tahu? Sudah belajar. Sudah belajar. Masya Allah. Ibu, nanti Ibu bacanya cukup Subhanallah saja. Untuk saat ini ya. Saat ini Ibu baca gitu aja dulu. Waktu takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Gitu aja, Bu. Masya Allah. Kemudian Ibu boleh ruku. Baca Subhanallah juga. Gitu ya. Baca Subhanallah juga. Bangkit lagi. Baca Subhanallah. Iya, baca Subhanallah juga nggak apa-apa. Tapi nanti setelah selesai semuanya, seiring waktu berjalan, Ibu belajar ya. Iya. Nah, ini mudahnya Islam, Bu. Islam itu tidak mau buat ribet, tidak mau buat susah umatnya, gitu ya. Allah itu Maha tahu, ya. Allah itu Maha tahu kalau hambanya sedang belajar, baru saja ditakdirkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Allah Maha tahu. Jadi Allah berikan kemudahan. Nah, nanti pelan-pelan belajar tentang sholat ya, Bu. Dan juga nanti harapannya untuk lebih kokoh keimanannya, lebih kuat keimanannya kepada Allah, Ibu ikut kajian-kajian keislaman. Begitu. Ya, Bu ya? Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nggak ada, Bang, teman-teman di sana, Bang, yang mungkin bisa membimbing Ibu ini, Bang. Biar nanti kita berikan
apa ya, metode cara cepat membaca Al-Quran itu bang, kita ajarkan gitu bang. Yang ada koneksi Pak, kalau NTT-nya ada. Belum ada ya bang ya, ya mudah-mudahan insya Allah nanti ada ini ya, ada teman-teman. Mungkin itu Bu, untuk tahap awal itu dulu insya Allah. Ya, sebari nanti pelan-pelan Ibu terus ikut bimbingan-bimbingan keislaman ya Bu ya. Iya, terima kasih Bang. Ya, Masya Allah. Oke, Bang Dewa, ada yang disampaikan Bang Dewa? Lanjut aja, Bang Dewa. Lanjut aja. Ya, Bang Julius, Ko Julius. Oke, aku nanti beresin dulu. Nanti aku mau nanya-nanya aja. Oke. Berarti aku dulu ini Bang Julius ya. Kalau boleh tahu nih Kak Delvi, ini kegiatan di sana apa nih Kak Delvi? Kegiatan sehari-harinya apa? Saya sehari-hari cuma seorang petani biasa di rumah, bantu orang tua, itu saja. Petani gitu maksudnya? Iya. Bertani apa ini? Bertani jagung. Wow. Jadi gini Kakak Delvia, nanti pas azan maghrib di sana, Kakak sudah boleh memperkenalkan diri Kakak ke masjid. Saya tadi baru syahadat gitu loh. Nanti kalau mau rekamannya kita kasih rekamannya di TikTok sama Bang Zuma. Nah, nanti ikut berkumpul kepada mereka, kepada muslimah di sana. Nanti kan melalui pembicaraan kecil, perbincangan kecil. Ya mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang Kakak dapatkan di situ, ada keberkahan juga Kakak dapatkan di situ. Karena kalau di masjid-masjid itu kan ada kegiatan buka bersama nih. Ya, biasanya ibu-ibu tuh yang nyiapkan bukaannya, atau ada kumpulan dari ibu-ibu juga di situ setelah maghrib atau sebelum sholat maghrib. Ya, jadi maksudnya begini, intinya begini Kakak Delvin ya, disambung silaturahimnya ke masjid-masjid dan ke musola-musola. Siarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka ya iman dan Islam yang barusan Kakak Delvin peluk saat ini.